Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda semuanya. Mohon maaf ini posisi lagi di bandara. Posisi lagi di terminal, jadi persiapan boarding. Mohon doanya semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan Allah berkahi perjalanan safar kali ini. Pagi hari ini mereview aja yang sudah disampaikan kemarin. Abang kakak, kita teruslah berbuat baik. Di materi kemarin ya, abang kakak silakan lihat resume yang udah kita buat. Teruslah berbuat baik. Kita tidak bisa mengontrol ucapan dan perilaku orang lain. Oke, nice, betul sekali. Tapi kita bisa merespon. Cara kita merespon itu yang paling penting. Nah, hari ini ujian hidup kita ndak habis-habis dan berlapis-lapis. Episode-episode sampai kita ngerasa kita lah yang paling dikorbankan, atau kita ngerasa kita yang paling korban. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah. Karena memang abang kakak, energi utama kita adalah niat. Sekali lagi ya, energi utama kita adalah niat. Saya pun lagi menata hati untuk berniat dan meniatkan, bahasanya ya, berniat dan meniatkan apapun yang sedang dilakukan itu lillahi ta'ala. Apa tanda orang itu lillah? Dia tidak mudah kecewa. Apa tanda orang tu lillah? Dia tidak mudah berhenti. Apa tanda orang tu lillah? Dia akan jalan terus. Bahkan grafiknya tuh jadi pribadi yang lebih baik. Nah, menarik sekali abang kakak ya, kalau seandainya kita berbuat itu sudah tidak lagi mikir orang mau nilai apa, orang mau anggap bagaimana. Ya kan, kita ndak ada urusan orang mau bersikap kayak gimana pun, ya kita tetap berbuat baik, karena memang aku lakukan ini untuk Allah, bukan untuk engkau gitu ya. Rasa sakit yang pernah ada cukup jadi rasa yang kita pendam, lalu kita simpan, lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, aku pernah diginikan, rasanya ndak enak, rasanya ndak nyaman, maka aku ndak mau mengginikan orang lain. Aku tahu rasanya ditipu, maka aku tidak akan nipu. Aku tahu rasanya ditinggalkan, maka aku tidak akan meninggalkan. Aku tahu rasanya disakiti, maka aku tidak akan menyakiti. Itu dahsyat. Kalau abang kakak ada di zona itu luar biasa sekali. Nah, balik lagi ya. Kita tidak bisa mengontrol ucapan dan perilaku orang lain. Kalau kita mau realize gitu ya, mau sadar sesadar-sadarnya, perilaku orang lain itu kan adalah bagian dari proses pendewasaan. Kadang-kadang justru gara-gara orang lain begitu, kita jadi begini. Nah, saya ulang ya, kadang-kadang justru gara-gara orang lain tuh begitu, kita jadi begini, ya kan? Nah, orang lain yang begitu itulah yang membuat kita akhirnya jadi begini sekarang. Orang lain begitu, kita jadi begini. Nah, makanya saya selalu pesan juga sama diri saya, sama pribadi saya, sama orang-orang di sekitar saya, bahwasanya ya udah, kita balik lagi ke cerita awal. Kita ini berbuat untuk siapa? Kita ini berbuat untuk siapa? Kalau kita berbuatnya karena Allah, ya saya yakin kita tidak akan berhenti karena manusia. Kalau kita berbuat karena Allah, ya kan, kita tidak akan berhenti karena manusia. Nah, gara-gara orang lain begitu, tadi saya bilang, gara-gara orang lain begitu, kita jadi begini, ya kan? Orang lain begitu, kita jadi begini. Ya, apa yang kita rasakan hari ini itu bagian dari proses pendewasaan, bagian dari proses
Allah membuat kita jadi pribadi lebih baik. Sekali lagi saya pengen nyampaikan pagi hari ini, apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, ini adalah bagian dari skenario Allah, bagian dari kebaikan-kebaikan Allah untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau misalnya gitu ya, jalan hidup kita tuh mulus, semua yang kita minta dapat, ya kan? Apa yang kita harapkan langsung jadi, kayaknya kita lama-lama kayak tidak perlu Allah gitu. Di situ saya pun belajar ya, oh ternyata aku ini masih Abdullah, aku tidak bisa ngatur, aku tidak bisa naklukkan, aku tidak bisa merubah. Yang bisa aku lakukan ya aku memperbaiki diriku, aku mau merubah cara meresponku, ya kan? Ini yang bisa kita lakukan sampai saat ini. Maka tadi apapun yang sedang orang lain treatment kepada kita, baik itu komentar di Instagram, ya kan, dan lain-lain, itu adalah proses pendewasaan. Gara-gara orang lain begitu, kita jadi begini, ya kan? Coba aja lihat, orang lain begitu tuh kita jadi begini. Ada orang lain begitu, ya kan, yang begitu kan kita. Nah, akhirnya kita jadi begini-begini. Jadi pelajaran hidup. Oh, ternyata berharap sama manusia itu memang kecewa. Baru kita paham, oh alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kalau muji-muji manusia gitulah dia, kan gitu. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saya minta tolong, hanya kepada Engkau saya mohon menyembah, hanya pada Kau saya minta pertolongan ya Allah. Nah, ternyata pertolongan Allah tuh terasa sangat dekat, terasa sangat mudah, karena kita berharap pada yang maha kuat, maha hebat. Balik lagi tadi, ihdinas siratal mustaqim. Oh, memang cuma Allah yang bisa ngasih jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang betul, jalan yang istiqomah kepada kita tuh di situ gitu loh. Makanya kemarin kita belajar, kita tidak bisa mengontrol ucapan dan perilaku orang lain, tapi cara kita merespon atau cara kita menanggapi permasalahan itu itu akan hidup gitu ya. Nah, coba lihat, Masya Allah tabarakallah, ayat-ayat yang Kiai ajarkan tuh lebih hidup ketika kita mengajarkan ke orang lain. Berasa hidupnya lebih ketika kita baru sudah meyakini dan mengajarkan. Yes. Makanya ayat Quran itu bukan untuk didiskusikan, ayat Quran itu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bilang wasta'inu bis sabri wassalah, kita bilang sabar. Kita bilang sama sabar loh nak. Kita bilang sama anak kita sabar, tapi kita sama suami kita tidak sabar. Kita bilang sama anak kita suruh sabar, tapi kita bilang sama istri kitanya tidak sabar. Jadi memang ya ayat itu selalu kita kita diuji sama Allah gitu. Nah, ini kan ada yang ngasih ayat Al-Baqarah 216. Iya, tidak baik bagi kita, tapi baik menurut Allah. Buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jadi skenario hidup tuh kita benar-benar tidak tahu, tidak bisa nebak, unpredictable. Maka tadi Allah tunjukkan nih kejadian-kejadian yang bisa kita renungkan ya. Contoh kejadian abangnya Nabi Yusuf, ya kan, adik beradiknya Nabi Yusuf. Itu gimana gitu loh, memanipulasi kematian, membuat berita palsu, bahkan memfitnah Nabi Yusuf. Itu abang. Itu kan cerita kehidupan. Tapi Nabi Yusuf akhirnya jadi raja kan, gara-gara pernah di episode dibuang, ditelantarkan dan seterusnya. Begitu juga bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ya kan, ketemu sama umat Bani Israel yang ngeyel, ngelunjak, nggak tahu diri, dablek, sok tahu. Aduh, itu Musa bisa dapat julukan Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Nabi yang diizinkan Allah untuk berbicara langsung sama Allah. Jadi orang baik itu tidak mudah ya Ustaz. Betul, jadi orang baik tidak mudah. Tapi jadi orang jahat juga susah gitu loh. Maksud jadi orang jahat itu
dia gelisah, ndak tenang. Jangan dikira jadi orang jahat tuh enak. Antum kira jadi orang jahat tuh enak? Ndak tenang hidupnya. Pakai obat penenang, pakai bodyguard, bawa pistol, ya kan? Dikejar-kejar hidupnya, tidur ketakutan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kita semua ya, kita semua tuh ya sedang belajar lah, sedang belajar untuk jadi orang baik, sedang berusaha. Jadi antum jangan pikir bahwasanya jadi orang baik itu susah, terus jadi orang jahat tuh enak gitu. Enggak, jadi orang jahat juga gelisah, jadi orang jahat juga enggak nyaman, jadi orang jahat juga babak belur, ya kan? Makanya ya cerita Nabi Yusuf dan abangnya, cerita Nabi Musa dan juga umatnya yang ngeyel, cerita Nabi Yunus, ya kan? Dia sudah berdakwah, sudah ngajak berbuat baik, masih tidak dengar, masya Allah tuh kan. Terus bagaimana juga murid Nabi Musa mengkhianati Nabi Musa, padahal jelas ayatnya, akan datang sesudahku seorang nabi ismuhu Ahmad, nabi yang namanya Ahmad. Nah, dan itu sudah dijelaskan, tapi Musa ya enggak umatnya Nabi Isa tidak mengakui, bahkan menganggap Nabi Isa adalah Tuhan gitu. Jadi abang kakak banyak hal-hal yang di luar ekspedisi gitu ya. Di luar ekspektasi. Sederhanakan standar bahagia kita, ya, sederhanakan standar bahagia kita. Jadi tidak harus ideal semuanya gitu ya, tidak harus semuanya itu serba sesuai dengan maunya kita. Ya kalau abang kakak hidup berharap semua sesuai ekspektasi, sesuai harapan, ya capek nanti jalaninnya. Ini contoh ya, contoh. Saya sekarang sedang di bandara. Abang kakak tahu posisi duduk saya ini? Ini kursi. Kursi itu orang-orang duduk di atas, saya duduk di bawah, duduk melantai. Ada meja, saya tidak bawa standarnya karena di koper besar. Udah, saya simpan ininya di sini. Udah simple. Duduk, ini anggap jak meja, saya duduk di lantai. Ya kan, sendal saya lepas, duduk di atas sendal gitu, udah beres, bisa live SMK, ya kan? Pesawat boarding jam 5:50, ya kan? Sederhanakan standar bahagia kita. Aku hanya bisa tidur kalau lihat pantai, aku hanya bisa ini kalau jalan-jalan ke ini. Ilallah. Di rumah di atas kasur tuh sama istri, sama anak, udah bisa tidur gitu loh, ya kan? Di atas sejadah tidur, ya kan? Di kursi bandara bisa tidur. Sederhanakan standar bahagia kita, ya kan? Sederhanakan, jangan harus gimana gitu ya. Makanya standar bahagia kita tuh jangan pakai standar bahagia orang kebanyakan gitu. Maka tadi saya bilang sederhanakan standar bahagia kita. Jadi mau dimanapun tempatnya, ya kan, bagaimanapun kondisinya itu tidak penghalang. Tidak penghalang. Itu yang pernah saya sampaikan sama antum, BTS kan, bahagia tanpa syarat. Cukup saya kasih pembatas ya di sini, supaya orang tidak nabrak saya. Ya kan, ngasih tahu bahwasanya saya ada di sini, takutnya mereka tidak nengok kan, nabrak. Ya udah, saya bisa live SMK bisa ini. Tidak harus yang sini jamaah dengarkan saya ceramah, ya tidak. Mereka pun mungkin tidak kenal juga sama saya kan, dan saya kan bukan siapa-siapa juga. Inilah, this is life. Jadi hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, tapi hidup ini berjalan sesuai dengan yang Allah mau, ya kan? Sesuai dengan yang Allah mau. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalaupun memang dapat harta ya, jangan kaget gitu, karena yang didapat cuma setetes dibanding dengan kekayaan Allah tuh cuma setetes.
Tapi abang kakak juga ingat, kalau hilang juga jangan sedih, karena cuma setetes. Jadi kalau dapat setetes, kalau hilang juga setetes. Makanya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini abang kakak, ya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya gitu. Allah lindungi, Allah ikhlaskan, Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah jaga kita semuanya gitu. Allah lindungi dan luruskan niat kita karena Allah. Luruskan niat karena Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita ndak apa ya, ndak salah gitu dalam melangkah, ndak salah dalam berniat. Sederhanakan cara kita berbahagia. Harus pakai barang mahal kah? Harus makan di restoran elit kah? Harus kumpul di tempat ini kah? Harus harus di gunung? Harus healingnya tuh harus ke pantai? Harus lihat puncak kah? Padahal di puncak cuma makan mie instan sama telur. Sederhanakan standar bahagia kita. Saya bisa bahagia hanya dengan bisa tidur siang. Saya cukup bahagia hanya dengan melihat istri halal di rumah, ya kan, pasangan halal. Udah bahagia. Nggak usah pakai syarat-syarat ini itu gitu. Nggak usah pakai yang aneh-aneh kayak gimana. Kau bisa bahagia kapanpun, kau bisa bahagia dimanapun, bisa berdakwah dimanapun gitu kan. Bisa berdakwah tanpa syarat, ya kan. Minum air susu hangat dan seterusnya, ya nggak ada alasan kita untuk apa ya bahasanya, untuk tidak berbuat baik gitu. Maka do more, lakukan lebih, lakukan lagi. Apalagi kalau misalnya hari ini kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa makan di restoran terus ditraktir sama owner, ya masya Allah gitu. Di sisi lain saudara-saudara kita tidak bisa makan, ya kan. Di sisi lain saudara-saudara kita tidak bisa tidak bisa tidur nyenyak. Maka nomor satu yang pengen saya sampaikan adalah orang lain, kita bisa begini itu karena orang begitukan kita gitu. Jadi ada perlakuan orang lain yang membuat kita terluka, sakit dan seterusnya, yang itu adalah cara Allah untuk mengajarkan kepada kita, nih loh, diginikan tuh ndak enak. Kau nanti jangan memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirimu ya, nah, gitu. Sakit kan, misalnya gitu. Nah, ndak enak kan. Nah, maka supaya hidupmu jadi nyaman, nah, kau perlakukanlah orang lain dengan benar. Itu satu. Yang kedua, yang pengen saya sampaikan adalah sederhanakan standar bahagia kita. Harus pakai barang mahal, harus pakai barang branded, harus tidur di hotel mahal, harus ini, enggak, standarkan. Saya bisa bahagia tanpa syarat. Saya bisa bahagia di mana saja, dan saya bisa bahagia sekarang gitu loh. Saya bisa bahagia sekarang, saya bisa bahagia saat ini, ya kan. Saya bisa bahagia dalam keadaan apapun. Makanya mudah-mudahan apapun yang teman-teman sedang lakukan, ya kan, itu semua dicatat sebagai kebaikan. Nah, maka tadi balik lagi, sebenarnya kita tuh sendirian. Ini poin yang ketiga. Jadi ada 3 poin hari ini, ya kan. 1, terus berbuat baik. Yang kedua, sederhanakan standar bahagia. 3, you are alone. Abang kakak jangan so artis ya.
Yang artis saja banyak ndak so artis itu. Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi tadi kan sederhanakan standar bahagia kita dengan BTS. BTS. You are alone. You are alone itu maksudnya kau dengan manusia itu sendirian. Tapi kau dengan Allah enggak. Kau enggak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kau enggak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kau enggak akan pernah ditipu oleh Allah. Kau enggak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kau enggak akan pernah dikurangi oleh Allah. You are alone itu, ya kan, itu pembahasannya kamu sendirian di hadapan manusia. You are alone. Coba lihat manusia-manusia di bandara nih, ya kan? Nomor satu, teruslah berbuat baik, ya kan? Biarpun orang jahat sama kita, orang fitnah kita, caci maki kita dan lain-lain, ya teruslah berbuat baik. Yang kedua, sederhanakan. Sederhanakan standar bahagia kita, ya kan? Yang ketiga, you are alone. Nah, ya kan? Untuk bahagia nggak perlu makan di rumah makan sederhana misalnya gitu, ya kan? Cukup di Payakumbuh misalnya itu. Itu sederhana sekali, itu bahagia sekali itu. You are alone. You are alone. Dah. Jadi 3 poin ini mudah-mudahan jadi reminder, jadi pengingat, jadi penyemangat abang kakak untuk terus berbuat baik. Dan sejatinya ya memang kita pun tidak dihisap Allah atas perlakuan orang lain sama kita kan. Kita hanya ditanya sama Allah, kau sudah buat apa di dunia ini? Kau udah ngapain? Kau sudah berbuat apa? Kau sudah lakukan apa? Nah, mudah-mudahan falsafah atau ilmu you are alone itu membuat kita jadi, oh iya aku nih sendirian punya bekal apa gitu, mau bawa apa, dosa masih banyak, ya kan? Memang suami aku punya salah, aku pun sebagai istri punya salah juga. Nah, suami aku punya salah, istri aku punya salah, tapi aku pun sebagai suami punya salah juga. Nah, itulah you are alone tuh yang membuat kita akhirnya bisa cooling down, bisa tawadu, bisa rendah hati, bisa duduk melantai, bisa ya tidur di mana aja gitu, bisa ya tadi saya bilang jangan so artis gitu lah. Kita ngerasa kita tuh punya follower banyak, kita ngerasa kita terkenal, itu penyakit, itu sakit jiwa. Kau ngerasa kau artis, kau terkenal, kau public figure, kau merasa kau perlu diistimewakan, itu sakit jiwa bang kakak. Merasa perlu diistimewakan, itu sakit jiwa, asli sakit jiwa. Maka kalau abang kakak ngerasa aku nih istri, kenapa suami aku ndak mentreatment aku gini, itu kan merasa istimewa kan, minta diistimewakan. Nggak usah, bisa lakukan sendiri ya kan, karena sejatinya kau sendirian kan. Kau sebelum nikah juga nggak sama siapa-siapa, kenapa setelah nikah jadi kok ya jadi gimana gitu. Ini ada testimoni kayaknya nih, bisa makan mie gemes yang murah di bandara yang mahal. Mie gemesnya 1.400, ya kan. Nah, bahagiakan orang dengan bahagia pictures. Oke. Tolong di note baik-baik teman-teman semuanya, merasa perlu diistimewakan itu sakit jiwa. Dah fix. Harus disebut yang terhormat, harus disebut al-mukarram, harus duduk di depan. Ya kan? Harus dapat privilege gitu. Dan. Kita biasa aja, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih ya biasa aja. Maka saya pun kadang-kadang ngelatih diri saya tuh duduk di bawah. Kalau SMK kan abang duduk di bawah. Kemudian saya kalau diundang
itu saya duduk di belakang. Kadang-kadang saya pilih duduk di belakang, ya. Coba ingat-ingat gitu, jangan so artis, jangan merasa harus selalu diistimewakan. Kenapa tidak dibalik gitu loh? Kenapa tidak menjadi pribadi yang mengistimewakan orang lain? Kan kita jadi personal yang menyenangkan gitu, menjadi pribadi yang ditunggu-tunggu kehadirannya, karena kita selalu mentreatment orang lain, memperlakukan orang lain sebagai seseorang yang istimewa, siapapun dia. Kalau sama pejabat, sama orang besar, sama orang terkenal yang antum punya kepentingan, antum baik ya, itu tidak hebat, biasa aja. Tapi tetap baik sama pembantu, tetap baik sama supir, tetap baik sama tukang kebun, tetap berbuat baik sama orang-orang yang mungkin secara strata sosial di bawah kita. Kita bilang sama cleaning service, terima kasih, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Kita tidak bisa ngasih dia duit, kita tidak bisa ngasih gaji. Dan doakan cleaning service, doakan abang-abang yang jaga toilet di bandara, misalnya, hal-hal basic ya. Jadi kalau merasa perlu diistimewakan untuk sakit jiwa, ya kan? Tapi kalau kau membuat orang lain selalu jadi pribadi yang atau mengistimewakan orang lain, kau adalah pribadi yang istimewa. Jadi sakit jiwa versus pribadi istimewa. Siapakah pribadi istimewa? Pribadi istimewa adalah pribadi yang bisa selalu, ya kan, bisa selalu mengistimewakan orang lain. Merasa terus diistimewakan, kan sakit jiwa. Duduknya harus depan, harus disebutkan ininya, Pak, enggak mau. Pak Haji ya, Pak Haji enggak mau noleh juga. Aku nih Haji Furoda. Oh, Haji Furoda. Harus disebut hajahnya, harus disebut hajinya. Ya, kalau enggak setuju dengan statement saya ini, tinggal matikan ini. Tapi saya secara pribadi rasa-rasanya tidak perlu ya mengistimewakan diri sendiri, karena berlian itu juga tidak pernah mengkampanyekan dirinya gitu. Berlian itu justru dicari sama orang. Orang tahu kok mana diamond, mana batu permata, mana mana batu bata gitu. Bagaimana sekarang ini berpikir, gimana caranya aku bisa mengistimewakan orang lain. Jadi selalu merasa perlu diistimewakan adalah sakit jiwa. Episode kali ini berasa lagi video call sama Ki. Iya. Ya ini lagi video call aja. Anggap aja antum lagi ngomong sama ayah aman gitu. Anak ayah rindu lama gak jumpa sama ayahnya, terus video call sama ayah. Nah, gitu lah kira-kira ya. Pagi ini kayak gitu. Jadi antum kayak video call. Jadi selalu merasa perlu diistimewakan, itu adalah sakit jiwa. Nah, gimana caranya supaya tidak jadi sakit jiwa? Jadikanlah orang lain atau perlakukanlah orang lain sebagai personal atau pribadi yang istimewa. Misalnya sama istri, kita bilang sayang istri ayah nih, sayang istriku nih, love you sayang. Ngomonglah sama suamiku makasih ya, jazakumullah khair, ya kan? Apa yang kau lakukan untuk kita sekeluarga, semoga lelahmu lillah ya sayang. Nanti bunda saya sambung lagi dengan sholat 2 rakaat untuk mendoakan papa, doakan suamiku gitu. Itu naik langsung duit duit itu tuh. Tapi ternyata sudah antum puji-puji dia, sudah sudah antum treatment dia dengan baik, ternyata dia tetap tidak paham. Ya udah, kan ingat rumus yang ketiga tadi, you are alone. Orang yang memperlakukan orang lain istimewa adalah pribadi yang istimewa.
Ini ada yang curhat nih ya. Habis gitu dia curiga, kenapa gitu? Transferan serat kah? Bagaimana kalau kita tak dihargai padahal kita sudah menghargai? Balik ke pasal 3. Pasal 3 apa? You are alone kan? Kita berbuat berbuat baik, mengistimewakan orang bukan karena kita berharap dia berbuat baik sama kita, tidak ada urusan. Kita adalah diamond, kita adalah berlian. Maka berlian tuh shine bright, dia akan tetap bersinar. Mau kau jahat atau kau gimana pun, aku tetap berbuat baik, tidak ada urusan. Nah, begitulah kira-kira abang kakak pelajaran. Nah, sudah mulai siap-siap boarding. Pokoknya arigato gozaimasu ya, arigato gozaimasu. Dia bilang jangan makan berdiri katanya, kencing duduk katanya. Terus dia bilang jangan tidur habis subuh, mendingan nonton SMK aja, nah, gitu. Ya. Eman mau kemana? Nantilah kasih tahu. Nah. Jadi 3 poin tadi itu, teruslah berbuat baik, ya kan? Yang kedua, sederhanakan standar bahagia kita, tidak usah terlalu ini telur dadar pakai kecap, nasi putih, itu udah masya Allah. Gitulah kira-kira ya. Terakhir, you are alone, you are alone, you are alone. Itu bahasa apa ya man? Bahasa Jawa. Orang tuh lagi ngomong bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, mudah-mudahan pagi ini abang kakak dapat semangat, dapat mood booster. Anggap aja lagi video call lah, lagi video call. Not poin ketiga, 3 poin tadi ya. Nah, ini teruslah berbuat baik. Yang kedua, sederhanakan standar bahagia kita. Yang ketiga, you are alone, ya kan? You are alone, you are alone. Kau sedang sendirian. Makanya terus berbuat baik. Dan hati-hati kalau ada sinyal-sinyal dalam diri kita ketika kita selalu merasa ingin atau perlu diistimewakan. Nah, ya kan? Kita pengen diistimewakan, kita pengen kita pengen dispesialkan, pengennya diistimewakan. Nah, itu orang sakit jiwa. Orang yang selalu merasa perlu diistimewakan itu adalah orang yang sakit jiwa. Ya, begitu kira-kira teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak yang baik yang rahmati Allah. Terima kasih banyak. Saya izin dulu ya. Mohon doanya semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang istimewa, orang yang selalu mengistimewakan orang lain. Jadi tanda kita tuh istimewa adalah kita justru mengistimewakan orang lain, bukan kita minta diistimewakan. Nah, paham ya kira-kira ya? Kalau kau mengistimewakan orang lain, mentreatment orang lain sebagai orang baik, sebagai orang, kau berbuat baik aja pokoknya, maka kaulah pribadi istimewa itu. Jadi justru orang yang merasa perlu dan harus diistimewakan itu adalah pribadi yang sakit jiwa. Oke, sip. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya yang di Pontianak. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Doakan juga perjalanan saya hari ini, semoga menjadi perjalanan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah, menyenangkan hati baginda Rasulullah, dan juga mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah pengukur semua dosa-dosa di masa lalu. Selamat beraktivitas abang kakak, selamat mengistimewakan orang lain,
Jadi selamat mengistimewakan lebih banyak orang lagi. Pertanyaan selalu dalam otak, siapa lagi yang mau aku istimewakan? Siapa lagi yang mau aku bahagiakan? Siapa lagi yang mau aku senangkan hatinya? Siapa lagi yang mau aku traktir makan? Siapa lagi orang-orang yang bisa aku doakan dengan doa terbaik? Siapa lagi orang yang bisa aku senangkan hatinya, kasih doa terbaik untuk dia? Siapa lagi? Apalagi. Ketika kita bisa mengistimewakan orang lain, kitalah pribadi yang istimewa itu. Tapi ketika kita merasa perlu diistimewakan, merasa perlu dan harus ada orang yang mengistimewakan kita sedang sakit jiwa. Oke, mudah-mudahan ini bisa diambil videonya, diambil poinnya, diulang, dibikin resume sederhananya. Saya tidak ngomong panjang hari ini, ya kan? Semoga Allah berkahi dan Allah ridai. Terima kasih banyak abang kakak, mohon doanya semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan nanti lain waktu abang kakak, ayah bunda semuanya bisa safar sama-sama gitu ya. Bisa jalan-jalan, karena kesempatan private private traveling kayak gini nih mahal ya. Bisa jalan bareng, bisa sambil nunggu, bisa ngobrol, bisa cerita. Ini yang mahal ya. Apalagi SMK dengan mode lesehan. SMK mode lesehan ngedeprok gini nih ya, alhamdulillah bahagia sekali rasanya ya. Tadi saya bilang sederhanakan standar bahagia kita ya. Oke. Dah. Cukup. Begitu abang kakak, doakan saya, doakan perjalanan kita, selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita selalu berdoa, dan ini saya simpan di topi saya selalu berdoa minta sama Allah semoga saudara-saudara kita di Palestina dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaina rabbil ghafurur rahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi apapun yang kita lakukan. Kita niatkan semuanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak. Semoga dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki berlimpah, dimudahkan, diridhoi, dibesarkan oleh Allah. Insya Allah kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Oke? Terima kasih banyak ya abang kakak semuanya ya. Berkah selalu, mohon doanya ya. Safar saya ini perjalanan kurang lebih ada 8 jam mungkin perjalanan safarnya. Jadi doakan semoga Allah jaga, Allah lindungi. Terima kasih banyak, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.